Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu dekati walinya, jauhi zinahnya. Nah tadi sebelumnya guru-guru kita juga sudah membahas ya bagaimana pacaran itu hukumnya benar-benar dilarang oleh Islam. Dan bagaimana jika sudah terlanjur tetap kita ada jalan keluar dari Allah yaitu dengan bertaubat. Nah lanjut nih Ustazah Nada tadi kepotong ya pas iklan nih. Kita tuh ngelanjutin yang tadi nih. Sebenarnya mendekati orang itu kan bukan hanya restu dari pasangan itu sendiri, tapi juga pastinya orang tuanya. Nah, tapi karena kita nggak boleh pacaran, gimana sih caranya untuk mendapatkan restu orang tua pasangan kita dalam secara Islam? Betul, jadi Silakan. mencuri hati calon mertua ya. Nah, Baik, Caca terima kasih Ustaz Syam, Ustaz Maulana Ustazah izin. Nada. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Gimana nih caranya untuk kita mengambil hati calon mertua dalam Islam? Nah jadi kalau misalnya yang diambil adalah hatinya calon mertua, ini sebenarnya strategi yang cantik nih. Ya, jadi jangan mengambil hati si pasangan. Jadi yang paling utama yaitu ambil hati calon mertua. Pertama, ini strategi yang cantik untuk mendapatkan seseorang dan posisi aman dari kemaksiatan ya. Dan bagus banget deh pokoknya kalau kita fokus dan berhubungan hanya sama calon mertua. Dan biasanya kalau seandainya kita pengen tahu bagaimana sih kebiasaannya, makan kesukaannya apa sih, bagaimana sih karakternya. Ini biasanya nanti calon mertua juga cerita kok, anakku begini, kebiasaannya begini. Nah itu insya Allah main cantik dan juga aman ya. Nah kemudian cara-caranya gimana sih secara konkret untuk kita mengambil hati calon mertua? Satu tentunya jaga sopan santun ya. Namanya kita pengen mencuri hatinya. Jaga sopan santun, bicaranya yang baik. Utamakan paling awal adalah akhlakul karimah. Datang cium tangan ya. Pokoknya insya Allah ini yang harus didahulukan nomor satu. Kemudian yang kedua tentu kalau misalnya mau ketemu sama calon mertua dari sisi penampilan juga dilihat juga nih pakaiannya. Jangan pas mau ketemu mertua mohon maaf celananya ada yang bolong-bolong ya. Karena bisa jadi ini kan pandangan pertama ini kan juga dari penampilan. Jadi pakaian yang santun dan yang pantas ketika memang mau berjumpa dengan calon mertua. Yang ketiga boleh juga sesekali kasih hadiah, tahaddu tahabbu. Kalau kita ngasih hadiah insya Allah akan menimbulkan rasa cinta ya. Jadi boleh-boleh aja. Tapi yang paling utama kita kalau mencuri atau mengambil hati calon mertua, jadilah apa adanya kita. Dan jangan ada apanya kita. Apa tuh maksudnya? Kalau ada apanya kita, saya ada ini. Saya punya mobil, saya punya kontrakan, saya kerjaan begini, ya, saya begini, saya begitu, saya begini. Tuh kayak calon mertua juga kayaknya panas juga kuping ya. Ya udah pasti panas ya. Artinya jadi ini sebenarnya gimana sih, mau nyombong atau bagaimana nih, wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Jadi apa adanya kita, jangan kita tunjukkan terlalu berlebihan. Dan tentunya yang harus juga dilakukan kalau memang misalnya mau ngedapetin hati calon mertua, kalau seandainya nanti udah dapat hatinya juga lakukan hal yang sama. Ini mau dapetin hati calon mertua baiknya luar biasa. Tiap mau datang bawain martabak yang spesial, telurnya 5. Terus kalau seandainya mau datang bawain makanan yang banyak dan sopan banget. Ketika sudah bisa mengambil hati calon mertua akhirnya level martabaknya turun. Tadinya level telurnya 5 akhirnya sekarang jadi 2. Ketika sudah menikah akhirnya jarang juga ngasih ya, nauzubillah min dzalik. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan mengambil hati calon mertua kalau emang ada maunya aja. Tapi jaga, kenapa? Karena ketika kita sudah menikah, kita udah dapetin anaknya, ingat orang tua itu 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, ibu bapak kita. Kita harus hargai, kita harus sayangi secara utuh. Yang kedua yaitu orang tua yang kasih anaknya buat kita, yaitu mertua. Sayangi dengan sesempurna mungkin. Yang ketiga orang tua yaitu guru. Jadi 3 hal ini yang harus diperhatikan. Sekali lagi kalau mau mengambil hati jangan pas lagi belum nikah. Kalau sudah nikah dijaga juga ya. Dan jadi mohon maaf untuk jomblowati di luar sana bolehlah secara konkretnya. Jadi kalau kamu serius sama aku,
temuilah ayahku. Oh, Masya Allah, kata kunci itu kayaknya Allah, ya. ya. Jadi Wallahu a'lam bishawab. bener-bener main cantik ya Ustazah Nah, ya. betul. Kali itu Aman. untuk jombloati ya. Heeh. Kalau saya untuk jomblo-jomblo, untuk anak-anak yang mau mendekati seorang wanita, tangkap induknya, kau dapat anaknya. Masya Allah. Itu strategi cantik Iya, juga Ustaz ya. itu yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita. Masya Allah. Ya jamaah, ini langsung aja kita tanya sama Ustadz Syam nih ya. Nah, Iya. Ustadz Syam, Betul. ini kan yang namanya berdua-duaan udah pasti dilarang oleh Islam ya. Bagaimanapun bentuknya dilarang. Benar ya, terutama lawan jenis ya pastinya Betul. ya Ustadz. Nah tapi ini masalahnya Ustadz, sekarang ini jadi ada suka pasangan ini janjian ketemuan, tapi ditemani oleh mahramnya, misalnya ditemani oleh orang tuanya, tapi tetap pacaran. Nah itu gimana sih Ustadz? Kan tetap aja nggak boleh gitu, tapi kayak berarti kan orang tuanya seperti mendukung gitu, Baik. nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Kak Aca, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan para teman-teman kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah sedang memperjuangkan halalnya insya Allah. Jadi Islam tuh nggak kaku-kaku banget. Misal Islam langsung mengatakan pacaran itu haram. Lalu gimana dong? Masa nggak pernah ketemu gitu ya? Apakah orang ta'aruf itu nggak pernah ketemu sama sekali? Ternyata kita pernah bertemu juga gitu. Bertemu untuk apa? Islam mengajarkan kita atau Rasulullah mengajarkan kita untuk tanawur gitu ya. Nawar. Apa itu nawar? Untuk melihatnya. Karena kita nggak boleh juga seakan-akan membeli kucing dalam karung. Kita nggak pernah lihat bentuknya gitu. Kita cuma lihat di sosial media atau nggak pernah bertemu sebelumnya. Walaupun banyak juga pelaku-pelaku pernikahan yang subhanallah pernikahannya berberkah walaupun nggak pernah bertemu sama sekali. Tapi kan kita nggak semuanya mau seperti itu. Ada yang mau melihat dulu atau apa segala macam, mau menjajaki dulu, mau berkenalan dahulu, ya mau diperkenalkan dahulu siapa calonnya. Maka dikatakan boleh nggak kalau bertemu dengan ditemani oleh mahramnya. Saya teringat kisahnya guru kita Abi Maki mengatakan bahwasanya kami bisa menemani anak-anak kami untuk selalu ketika mau bertemu dengan calonnya. Tapi kalau udah masuk kamar itu yang nggak bisa kami kendalikan. Nauzubillah. Kalau udah masuk ke dalam kamarnya maksudnya si perempuan pulang ke rumahnya, anak kami juga pulang ke rumah, di kamar masing-masing kita nggak tahu di handphonenya. Ya di handphonenya mereka bagaimana. Maka subhanallah jalan satu-satunya adalah menghalalkan hubungan. Jadi bertemu dengan mahram itu diperbolehkan ya. Karena bukan berkhalwat. Apa itu berkhalwat? Berdua-duaan bersepi-sepi. Berdua-duaan dan menyepi. Bukan juga termasuk daripada ikhtilat. Bercampur baur. Jadi ada ikhtilat ada khalwat. Kalau ikhtilat itu bercampur baur. Karena di dalamnya ada mahramnya yaitu ibundanya. Cuman yang salah paham yang kedua ini ditemenin oleh temennya. Jadi orang tua aja bisa ditipu apalagi teman sendiri. Gitu ya. Jadi caranya setan itu luar biasa, liciknya setan. Jadi misalnya ma aku mau jalannya enggak berdua kok, berempat. Ternyata yang berempat itu yang satunya pacaran, yang satunya juga pacaran. Maka mereka janjian subhanallah. Maka ini juga termasuk daripada sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Ada solusinya. Yang pertama tadi boleh nazar. Boleh untuk melihat. Melihat apa? Ditemani oleh mahramnya bertemu. Yang kedua, ada juga orang tua yang memerintahkan anaknya pacaran. Subhanallah. Orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk pacaran. Nah, kamu tuh belum punya pacar. Di mana pacarmu? Coba lihat tuh temanmu atau sepupumu. Mereka sudah punya pacar. Mana calonmu? Akhirnya kita sebagai anak merasa dibebaskan. Maka subhanallah. Yang ketiga, kadangkala kalau orang tua juga terlalu menutup, kita nggak senang untuk curhat kepada orang tua. Kita tuh sebagai anak pengen curhat juga kan. Pengen cerita ke siapa-siapa. Kalau orang tua kita nggak bisa diajak untuk cerita tentang hal ini, tentang perihal ini, maka subhanallah kita akan menutupi ceritanya dan berbohong di hadapan orang tua. Maka sebaiknya terbuka kepada kedua orang tua kita tentang masalah kalau kita sudah punya perasaan kepada orang lain. Ini buat teman-teman nih nggak ada istilah sebenarnya nikah muda tuh. Nikah muda atau nikah tua. Subhanallah, kalau seandainya kita mengetahui bagaimana nilai ibadah ketika orang sudah menikah, maka pagi sunat, sore menikah.
Karena subhanallah tinggi banget pahala ibadahnya, nikmatnya, maka keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya godaan untuk berzina tadi. Maka jauhi zina. Kenapa? Karena subhanallah ini adalah jalan yang sungguh menyesatkan untuk kita semua jikalau kita tidak bisa menjaganya. Dijagain sama orang tua tuh sampai kapan sih bisanya orang tua? Sampai sedetil apa sih orang tua bisa menjaganya? Walaupun orang tua mungkin sekali dua kali menemani, akan ada saatnya orang tuanya sibuk misalnya. Akan ada saatnya orang tua luput pandangannya daripada mereka. Maka ini sesuatu yang perlunya kita hindari. Maka yang menjadi tameng bukan hanya takut kepada orang tua, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi sesuatu yang diharamkan. Kembali lagi, hukumnya bertemu boleh saja jikalau tidak berdua-duaan. Tapi tidak dalam ikatan pacaran ya. Boleh saja bertemu dalam maksud apa? Nazar, memandang. Untuk apa memandang? Karena saya ada niat untuk menikahinya. Setelah nazar misalnya kecewa. Atau misalnya kayaknya beda deh antara foto dengan aslinya. Di foto lebih cakep daripada aslinya. Boleh nggak membatalkan? Boleh saja. Tanpa menyakiti hati dan perasaan si calonnya tadi. Masya Allah. Itulah enaknya ta'aruf, Cak. Iya sih ya Ustadz ya. Enaknya ta'aruf tuh kita nggak boleh baper duluan gitu. Jadi benar-benar harus ngelihat aslinya ya. Benar, jadi kalau misalnya lo ditolak ya terima aja gitu. Iya benar, Masya Allah. Nah ini dia ya jamaah, jadi benar-benar kita harus memastikan. Nah kalau untuk ta'aruf boleh ditemani orang tua, tapi jangan orang tuanya mendukung untuk pacaran ya. Nauzubillah, karena jalan juga berarti dosanya ya Ustadz ya. Ya terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah jamaah di rumah ini pasti udah gak sabar nih ya untuk menunggu pertanyaannya dijawab oleh guru-guru kita. Langsung saja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Iya, ini pertanyaan pertama dari @layu_. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Gimana hukumnya seorang laki-laki berniat menikahi perempuan, tapi di sisi lain masih komunikasi dengan seorang perempuan lain? Nah, mohon izin Ustadz Maulana. Hukumnya terlarang. Karena ini mohon izin dalam hal ini saya harus sampaikan. Kepada laki-laki yang mau menikahi wanita tapi masih ada hubungan dengan wanita lain. Gimana perasaan, maaf saya katakan Anda ya. Gimana perasaan Anda, saya pinjam kata-kata ini. Bagaimana perasaan Anda jikalau hal itu berlaku pada wanita itu? Anda mau menikahi wanita itu ternyata dia masih ada hubungan wanita laki-laki lain. Sakit hati kan? Sakit hati. Masa enggak? Ya itu kan. Jangan ada kebohongan. Berarti otomatis timbul kebohongan. Ah enggak, aku enggak ketemu kok enggak. Kamulah di hatiku, pret. Itu kan. Iya. Nah kemudian jangan ada kebohongan, jangan ada menyakiti. Lalu menghendaki keadilan bukan kezaliman. Sekali lagi, yang paling penting menjaga kehormatan dan kemuliaan. Jadi Anda orang hanya laki-laki yang hina, yang menghinakan wanita. Hanya laki-laki buruk yang berbuat zalim terhadap wanita. Maka kalau mau jadi laki-laki yang mulia, muliakan wanita. Masya Allah. Ya nih buat para laki-laki Jangan ya. permainkan wanita. Iya benar. Jadi kalau nggak mau disakitin jangan cubit dulu. Iya, Nah, kata Nabi, kau auzubillah. ibumu wanita, saudara perempuanmu wanita, anak perempuanmu wanita. Jadi makanya jangan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi gemes ya. Nah, ini pertanyaan kedua. Ini dari @Firdaus di Sentari. Assalamualaikum Ustadz. Punten, kalau ikhtiar jemput jodoh yang baik di masa pandemi kayak gini gimana ya? Kajian offline juga ditutup nih. Nah silaturahmi pun juga nggak bebas. Pakai aplikasi pencarian jodoh takut goror. Atur nuhun Ustadz, mohon izin Ustadz Syam, silakan. Sami-sami. Maka subhanallah saya juga nikah masa pandemi. Kenal jihan tuh masa pandemi juga. Jadi subhanallah masa pandemi itu bukan alasan. Yang ikhtiar terbaiknya itu tanya gurunya. Karena saya lihat ini saudara kita ini rajin untuk kajian segala macam gitu ya. Maka subhanallah minta saja sama gurunya. Minta sama gurunya, Ustadz ya, atau Ustadzah ada enggak calon buat saya? Ada enggak calon buat saya yang boleh saya berkenalan dengannya? Karena saya dalam ikhtiar mencari jodoh. Jadi bukan menjadi alasan. Nah nanti setelah itu bolehlah nazar sekali dua kali. Yang pertama adalah berkumpul ya banyak orang. Kemudian yang kedua adalah boleh sebenarnya kita ngobrol berdua tapi tidak di tempat sepi. Misalnya dia berdua ada di meja lain, misalnya di restoran kita di meja satu berdua dengan calon kita, dengan yang di meja yang lainnya ada orang yang menjadi mahramnya. Maka subhanallah ini diperbolehkan atau yang menjadi perantaranya tadi. Jadi ikhtiar terbaiknya itu minta sama ulama.
minta sama gurunya, minta sama ustadznya. Atau yang kedua kalau tidak minta sama ulama, minta sama orang tuanya. Bapak punya kenalan nggak, punya temennya nggak, punya anak gadis nggak gitu segala macam. Dan sampaikan bahwa kita benar-benar berikhtiar atau berniat baik untuk melaksanakan pernikahan. Wallahu ta'ala alam. Jadi nggak ada alasan ya Ustadz ya, kita cari dari rekomen orang-orang yang terbaik ya. Betul, paling Masya enak emang kalau udah Allah. rekomen tuh. Iya, ini kan Ustadz Syam juga nikahnya pas pandemi. Jadi nggak ada Rekomen alasan tapi ya. tapi harus serek juga di hati Iya, gitu. benar. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Sempat diusir dari gedung kan? Oh enggak, terbatas. Iya, Ustazah, ini kan menentukan pilihan itu kan pasti nggak mudah ya. Apalagi kalau misalnya nih kita udah ngerasa yakin, nih orang ini nih jodoh gue nih pasti. Tapi tiba-tiba omongan dari keluarga lah, orang tua, jadi bikin kita ragu sama yang namanya pernikahan ya. Karena kan pernikahan ibadah yang paling panjang nih Ustazah. benar. Nah apa sih, kita harus mengikuti keluarga kah atau kita harus mengikuti kata hati kita? Dan apakah kalau misalnya nih perjodohan itu tidak jadi, apakah itu termasuk PHP, pemberi harapan palsu? Nah, kitanya udah yakin tapi keluarga masih belum yakin Iya. gitu ya. Nanti kita bahas. Karena panjang Aduh, masalahnya. ditahan lagi nih. Ya jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah, jamaah Alhamdulillah. alhamdulillah.